Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah maba'an. Para santri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih bisa mendapatkan rahmat karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan hadis kita pada saat ini dengan hadis nomor 1059 kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini tentang salat berjamaah. Jadi tema kita itu antara salat berjamaah dan baca Al-Quran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa' bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'ala al-makarih wa kasratul khutaa' ila al-masajid wa intizarus salah ba'da as-salah fadzalikumur ribat rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidakkah kamu mau saya tunjukkan kepada apa yang akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Qalu, para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, kami ingin sekali tahu. Qala, Rasul mengatakan isbaghul wudu' al-makarih. Bahwa wudu itu benar-benar, karena ya di Madinah kan, maka itu kan ada musim dingin, musim panas. Musim dingin itu dingin sekali. Tapi tetap ya isbaghul wudu', menyemburkan wudunya itu kada sedikit wudunya, kada karuan, harus bagus wudunya sampai ke siku-siku, sampai meliput anggota wudu itu. Isbaghul wudu', bujur-bujur berwudu, bagus berwudu. Isbaghul wudu' al makarih, walaupun saat itu dingin, kada ketujuh padahal kita tenang. Karena dingin misalnya lah. Nah, itu berwudu kita dengan baik, itu akan benar-benar menghapus dosa kita dan akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kasratul khutaa ilal masajid, itu juga termasuk banyaknya langkah ke masjid. Jadi banyaknya langkah ke masjid itu, sebanyak itulah Allah menghapuskan kesalahan kita. Jadi ya bagus aja rumahnya itu jauh dari masjid supaya banyak langkahnya di masjid. Supaya karena setiap langkahnya itu menghapuskan kesalahan dan mengangkat satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kasratul khutaa lil masjid wa intizarus shalah ba'da shalah. Menunggu salat setelah salat. Kayak maghrib isya ya, habis maghrib ditunggu sampai isya. Fadzalikumur ribat, itu amalan yang sangat hebat sekali kata Rasul. Itu yang mengikat semua pahala untuk datang ke kita. Itu adalah amal yang sangat berat timbangannya. Itu amal yang sangat bagus sekali. Karena apa? Karena orang datang ke masjid, salat, menunggu lagi salat berikutnya. Nah, menunggu salat berikutnya itu bisa aja kita baca Al-Quran, berzikir, atau kita mengajar Quran dan sebagainya. Bisa, insyaallah. Nah, kalau kita mau gitu ya. Nah, mudah-mudahan suatu saat kita ini kalau nggak bisa banyak, sedikit, seberapa bisa gitu. Mudah-mudahan. Nah, ini adalah amalannya kata Rasul yang akan menghapus banyak dosa dari seseorang dan akan mengangkat banyak derajat. Pertama, dia berwudu bagus, ketika berwudu sempurna ketika dalam keadaan dingin, ketika tidak menyukainya, tapi dia tetap berwudu dengan baik. Nah, ini kan anggota-anggota wudu ini hari kiamat nanti akan bersinar. Menjadi ciri umat Islam, umat Rasulullah SAW dari umat yang lain. Oh, ternyata ini umatku Rasul itu dari asarul wudu.
bekas wudhu mereka kelihatan, cahaya-cahaya di tangan. Maka kata Nabi, barang siapa yang bisa memanjangkan cahaya dari anggota wudhunya, panjangkan. Artinya kalau kita berwudhu, jauhkan sini, jauhkan, supaya cahayanya itu hari kiamat nanti itu bertambah besar, bertambah panjang. Nabi akan mengenal umat Sidin, umat Rasul itu dari bekas wudhu. Kan banyak orang itu kan, banyak umat-umat terdahulu juga ada, tapi Nabi akan mengenal umat Rasulullah ini, umat Sidin ini, kita ini dari bekas wudhu kita. Maka berwudhu itu jangan terlalu bakhil, sedikit aja, kan akan banyak sampai ke atas ini berwudhu, berarti sini sampai ke atas. Supaya apa? Supaya cahayanya hari kiamat nanti itu besar, panjang, tidak sedikit cahayanya. Nah gitu ya. Nah inilah amalan yang kata Rasul juga akan menghapus dosa orang, banyak dosa yang akan dihapuskan dan mengangkat derajat. Ini bagus wudhu ini kalau kita amalkan bisa. Kita misalnya ada orang tuh wudhunya nggak putus-putus, nah itu bagus sekali. Ya kalau orang nggak putus tuh musafir dia, kemudian celakaan, wafat dalam keadaan berwudhu, masya Allah itu husnul khatimah. Husnul khatimah dia. Kenapa? Dia wafat dalam keadaan berwudhu. Nah kalau orang terbiasa berwudhu, nah bagus itu. Kada mesti orang selalu berwudhu itu kayak apa aja menurut orangnya bahiraan. Ya kalau dalam keadaan berpenyakit seperti itu, sekali aja, yang lainnya nggak apa-apa. Sekali, kalau udah batal lagi ya nggak usah, tetap. Karena bila terasa bagus berwudhu pulang. Ini kalau orang misalnya lagi menceret, lagi apa ya, sekali aja wudhunya. Kayaknya pula kalau udah selesai hanya wudhu pulang. Ya, itu juga termasuk orang-orang yang menyambung wudhunya. Nah, yang sini adalah isbaghul wudhu al makarih, artinya berwudhunya itu liput semua ini, kenal semua anggota wudhunya, bahkan lebih dari itu dan sesuai dengan syarat-syaratnya. Jadi berwudhu itu ya jangan sampai nanti ada gatah. Ini ada kalau orang berwudhu cuman sekedar tanah ada karena banyu itu masih kawa masuk, itu sah aja wudhunya. Ada orang ketika dia azan, kemudian mendengar azan ya, aku jur kada sembahyang kain aja sembahyang jur. Kenapa? Awak igat ya. Awak igat tuh kada najis. Boleh aja awak igat tuh salat. Asal jangan najis. Kalau najis ya nggak boleh salat. Jadi kalau misalnya kita lagi bekerja di sawah jadi tukang atau apa segalanya telah awak jadi igat aja. Igat aja itu masih sah sembahyang. Ikut aja salat berjamaah. Tapi kalau najis, nah itu nggak boleh. Nggak boleh salat dalam keadaan najis. Syaratnya itu harus suci. Nah itu ya. Jadi ini hadis menjelaskan bahwa amalan yang bagus sekali menghapus dosa-dosa, mengangkat derajat itu isbaghul wudhu al makarih. Berwudhu dalam keadaan dia tidak senang karena dingin dan sebagainya. Kemudian kasratul khuta'il masjid, termasuk amalan yang menghapus dosa juga, mengangkat derajat, banyaknya langkah kita menuju masjid, berjalan ke masjid. Jadi harus senang kita kalau rumah kita tuh jauh dari masjid. Karena apa? Banyak pahala yang akan menanti kita ketika kita berjalan ke masjid. Nah kemudian intizarus salah ba'da salah, menunggu salat imbah salat. Habis maghrib tetap di masjid menunggu salat isya. Nah itu juga amalan yang bukan main hebatnya, akan menghapus banyak dosa orang, akan mengangkat derajat orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke ya. Jadi ini hadis ini adalah berkenaan dengan salat orang yang berjamaah, dia berwudu dengan baik, dia jalannya ke masjid juga banyak, mungkin karena jauhnya, dan dia juga termasuk orang yang diangkat derajatnya, dihapus dosanya, orang yang menunggu salat, imbah salat. Selesai maghrib, ditunggu sampai ke isya. Ya, baca Al-Quran, zikir, muzakarah misalnya.
atau ngaji orang ngaji dan sebagainya sampai ke isya. Nah, itu bagus. Baik, hadis berikutnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri dari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata bahwa Nabi pernah mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Qala Allah azza wa jalla, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Ujar Nabi, kalau kamu melihat ada seseorang ya'tadul masajida, selalu ke masjid. Lalu ke masjid. Salatnya itu ada di masjid. Salat berjamaah maksudnya ke masjid terus. Fashhadu lahu bil iman. Saksikan dia itu adalah orang beriman. Dia orang beriman, bukan orang munafik. Orang beriman. Nah, jadi beliau langsung menyambung, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang meramaikan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bukan termasuk orang munafik. Kalau dia itu orangnya ya'tadul masajid, selalu ke masjid aja. Salat berjamaah ke masjid. Jadi salat berjamaah masjid itu salat fardu aja. Kalau salat sunat dianjurkan di rumah. Tapi kalau kita mau salat sunat di masjid juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita masih bisa memberikan bagian salat sunat di rumah kita, ya laksanakan. Karena itu akan memberi cahaya dalam rumah itu. Tapi kalau salat fardu, salatnya di masjid. Nah, kata Nabi, kalau kamu tuh melihat seseorang ya'tadul masajid, selalu ke masjid, sering banget ke masjid, ya'tad tuh bang, biasaannya selalu ke masjid. Fashhadu lahu bil iman, saksikan aja bahwa dia itu adalah orang beriman. Orang beriman itu berarti kan bukan orang munafik. Nah itu, kalau kita bisa melaksanakan selalu salat. Karena mesti salat itu salat dilanggar kita terus. Bisa aja kita misalnya di pasar salat berjamaah di pasar. Kalau kita lagi di rumah teman, ya kita salat di mana? Kalau di rumah teman bisa berjamaah di rumah. Kalau enggak ya kelanggar. Nah gitu dia. Jadi Nabi menyatakan bahwa orang yang ya'tadul masajid, mondar-mandir ke masjid ini sering, selalu salat berjamaah di masjid, asyhadu lahu bil iman. Kamu saksikan, kata Nabi. Jadi kalau kita salat ke masjid terus tuh ya, berjamaah terus itu, maka banyak yang akan menyaksikan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Orang Islam akan menjadi saksi bahwa dia adalah orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari Rasul, hari akhir dan sebagainya. Nah, ini artinya bahwa orang yang ke masjid itu adalah orang yang baik insyaallah. Kalau ada pertanyaan, orangnya ke masjid harus saja tapi tetap aja gaweannya kayak itu aja. Nah, kata ulama, insyaallah suatu saat nanti kalau orang itu seperti itu, dia ke masjid terus, tapi ada juga gaweannya yang kada baik tuh nah. Suatu saat nanti Allah akan menunjukkan jalan kepadanya untuk melakukan pekerjaan yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insya Allah kita sambung pada sesi berikutnya hari-hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.